Ketua PBNU Alisa Qatrunada Munawaroh Wahid atau Ning Alisa Wahid mengungkapkan masalah akses, pemanfaatan dan hak pengelolaan tanah oleh masyarakat sekitar di areal perhutanan hingga kini masih berlangsung. Itu sebabnya PBNU melakukan ikhtiar dengan menggandeng pihak terkait untuk bisa mengurai persoalan tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat nota kesepahaman antara PBNU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Hal itu disampaikannya kepada TVNU sesaat setelah penandatanganan MOU kerjasama antara PBNU dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK yang dilangsungkan di gedung PBNU lantai 8 Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat pada Kamis 17 November 2022. Ia melanjutkan peran PBNU nantinya akan menjadi fasilitator sekaligus memberikan pendampingan terhadap masyarakat akar rumput terkait program pengelolaan kehutanan rakyat. PBNU itu kan mengurus umat ya, mengurus pertama jamaah Nahdlatul Ulama. Nah, jadi para nadhiyin, nadhiyat. Lalu kemudian yang kedua mengurus bangsa gitu. Salah satu program yang ini memang kita berharap sangat besar karena terkait dengan ketimpangan itu adalah akses terhadap tanah gitu. Tanah di Indonesia ini kalau warga NU yang kecil-kecil gitu itu pasti kesulitan sekali untuk bisa mendapatkan akses tanah. Nah, dengan program perhutanan sosial ini kan memang pemerintah sudah punya itikatnya. Sudah ada itikat untuk membagi-bagikan tanah sesuai dengan peruntukannya. Jadi kepada mereka-mereka yang ingin berkomitmen lah untuk memenuhi semua syaratnya, lalu sesuai dengan tujuannya. Kalau itu adalah untuk pertanian, maka mereka akan menanam produk-produk pertanian gitu ya, tanaman-tanaman pertanian. Misalnya contohnya seperti itu gitu. Nah, kerjasama ini akan mempermudah. Kalau nadhiyin ngurus sendiri susah. Tapi kalau ada kerjasama antara PBNU dengan Kementerian LHK, maka ini kemudian akan ada semacam jalan tolnya gitu untuk mempermudah para nadhiyin mendapatkan akses tersebut. Sisi PBNU sendiri tentu saja menjadi portal ya, membukakan ruang kerjasamanya, aksesnya itu dan juga menjamin. Jadi kepada KLHK, PBNU menjamin kepada umat, kepada PW, kepada PC, bahkan ranting dan kelompok-kelompok nadhiyin nadhiyat itu PBNU memberikan layanannya begitu ya. Artinya dalam hal ini tanah-tanahnya itu hak atas tanah, pengelolaan tanah sesuai dengan peruntukan begitu. Nah, itu posisinya. Jadi posisinya PBNU adalah mitra, kemudian mitranya ini bergerak secara masif gitu karena NU kan besar, masif begitu. Lalu bentuknya seperti apa? Bentuknya nanti PBNU akan memfasilitasi kelompok-kelompok di lingkungan NU yang ingin mendapatkan lahan perhutanan sosial tersebut. Jadi misalnya di sebuah kabupaten ini ada pesantren gitu ya. Lalu di pesantren ini dekat dengan sebuah hutannya KLHK yang itu masuk dalam kategori perhutanan sosial. Maka si pesantren ini bisa mengajukannya, nanti akan difasilitasi oleh NU supaya kemudian bisa mendapatkan akses terhadap tanah tersebut begitu. Atau nanti kelompok-kelompok fatayat atau PCNU nanti punya kelompok-kelompok tani. Nah, itu bisa dibantu. Saat dimintai keterangan lebih lanjut terkait dampak dari program perhutanan sosial terhadap deforestasi, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian itu optimis jika program tersebut memiliki dampak positif dalam mengurangi persoalan klasik lingkungan hidup itu. Peran PBNU juga akan memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat sekitar mengenai pemberdayaan dan pengelolaan tanah perhutanan. Sangat bisa. Itu adalah sidekick gitu ya kalau istilahnya. Jadi kami berharap melalui perhutanan sosial ini kita juga sekaligus bisa mengajari jamaah bagaimana untuk merawat alam gitu. Jadi mengambil tapi tidak merusak gitu. Itu kan hubul bi'ah itu artinya kita mencintai alam, menggunakannya sesuai kebutuhan tapi juga ikut menjaganya supaya lestari begitu. Nah, melalui program perhutanan sosial kita ingin mengedukasi masyarakat juga sehingga mereka bisa mengolah lahannya dengan lebih baik supaya nanti bisa sustainable atau berkelanjutan.
Sebagai informasi, penandatanganan MOU kerjasama antara PBNU dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Ketua Umum PBNU bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang dilangsungkan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 3 Januari 2022. TVNU melaporkan.